salam guru penggerak, salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Ika Nursita, CGP Kabupaten Brebes dari SDN Kebu Gadung 01. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Bagaimana Anda mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang didapatkan dari program guru penggerak di sekolah Anda? Untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang sudah saya dapatkan dalam kegiatan guru penggerak, hal yang akan saya lakukan di sekolah yang pertama adalah konsultasi dan koordinasi dengan kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan mengenai program-program dan hal baik dalam kegiatan program guru penggerak. Yang kedua, sosialisasi dengan rekan sejawat mengenai apa saja yang sudah saya lakukan, termasuk langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Yang ketiga, saya akan menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dan juga praktik baik yang sudah saya lakukan dalam kegiatan PGP ini. Apa langkah-langkah awal yang akan Anda gunakan untuk memulai mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Langkah-langkah yang akan saya lakukan, yang pertama, menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika dan 3 prinsip pengambilan keputusan serta 9 langkah pengujian pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, mulai dari diri saya sebagai individu. Ini sesuai dengan alur merdeka pada program pendidikan guru penggerak, yaitu M yang pertama, mulai dari diri. Selanjutnya, langkah yang kedua, saya akan menerapkan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema dan 3 prinsip pengambilan keputusan serta 9 langkah pengujian pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran tadi di kelas yang saya ampu sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian langkah yang ketiga, jika ini berhasil, saya akan melakukan sosialisasi, berbagi praktik baik mengenai pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika dan 3 prinsip pengambilan keputusan serta 9 langkah pengujian pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan rekan sejawat dan komunitas praktisi di sekolah saya. Langkah yang keempat, insya Allah pada skala yang lebih luas, saya juga akan berbagi praktik baik mengenai langkah-langkah tadi di tingkat KKG, yaitu KKG Gugus Budi Utomo di Sekbin 4. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Penerapan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika dan 3 prinsip pengambilan keputusan serta 9 langkah pengujian pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran akan mulai saya terapkan dari hari ini, mulai dari sekarang, baik untuk diri saya sendiri dan juga akan diterapkan di kelas yang saya ampu, yaitu kelas 6. Semoga makin memberikan semangat dan dorongan pada murid kelas 6 dalam menyelesaikan tahapan akhir belajar pada jenjang sekolah dasar. Penerapan prinsip pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran tadi secara keseluruhan di sekolah saya mungkin akan saya mulai, insya Allah, mulai dari tahun ajaran baru yang akan datang. Sedangkan untuk kegiatan KKG, karena ini sudah berlangsung beberapa kali pertemuan di KKG kami, insya Allah mungkin untuk Ahad depan dengan moda daring,
Saya juga akan berbagi praktik mengenai prinsip pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Insya Allah kedepannya saya akan terus menerapkan hal baik ini supaya menjadi suatu pembiasaan. Siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi untuk menentukan apakah langkah yang diambil sudah tepat. Yang akan mendampingi saya dalam menjalankan prinsip pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika dan 3 prinsip pengambilan keputusan serta 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Yang pertama adalah rekan sejawat. Sebagai teman berbagi praktik baik dan juga berdiskusi, merefleksikan hal-hal yang sudah saya lakukan, baik itu kelebihan dan juga kekurangan, supaya penerapan prinsip pengambilan keputusan yang saya lakukan lebih tepat, efektif, dan efisien. Yang kedua, kepala sekolah sebagai pemangku kepentingan akan memberikan umpan balik, dorongan, dan juga motivasi serta memfasilitasi saya dalam menerapkan prinsip pengambilan keputusan dengan lebih spesifik, taktis, kreatif, kritis, dan juga inovatif. Yang ketiga, murid di kelas saya sebagai partner di dalam kelas supaya penerapan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran menjadi suatu pembiasaan yang baik di dalam kelas. Mengutip dari Robert John Meehan, sumber berharga dari semua guru adalah adanya kesaling tergantungan satu dengan yang lain. Tanpa adanya kolaborasi, kerja bersama, maka pertumbuhan diri kita akan dibatasi oleh pandangan kita masing-masing. Mari bergerak maju bersama dengan guru penggerak. Demikian pemaparan saya mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.